Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semua, para sahabat saudara kreator petualang malam yang saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia, akhirat, dan dimudahkan segala urusan dan dimurahkan segala rezekinya, kawan-kawan. Pada kesempatan malam hari ini, kreator petualang malam berada di daerah Palar Trucuk. Kesempatan malam hari ini saya akan berjalan menelusuran berada di makam Ki Ronggo Warsito Palar, kawan-kawan. Oke, keseruannya seperti apa, tempat dan lokasinya seperti apa, dan nantinya sejarah sini seperti apa, kita saksikan bersama-sama. Oke, buat kawan-kawan yang belum like, subscribe, komen, dan share-nya, saya mohon bantuan kalian semua dengan keikhlasan hati kalian semuanya untuk memberikan subscribe, like, dan komen di kreator petualang malam. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan untuk penelusuran di makam Ki Ronggo Warsito Palar, kawan-kawan. Bagaimana kabarnya para sahabat petualang? Ini adalah salah satu joglo ataupun pendopo yang sering sekali digunakan untuk kegiatan di tempat sini, kawan-kawan. Ini kita akan masuk di pemakaman yang Ronggo Warsito. Namun sebelum kita berada di dalam pemakaman Ki Ronggo Warsito, kita telusuri terlebih dahulu bagaimana keadaan tempat di sini, seperti apa keadaannya. Keberadaannya semacam ini, kawan-kawan, di pemakaman Ki Ronggo Warsito. Menurut sejarah di daerah tempat sini, kawan-kawan, ini termasuk beliau ini pejuang tanah Jawa, di mana beliau ini mendapatkan predikat dari Keraton Solo, termasuk dari pujangga Keraton Solo, dengan syairnya, dengan seni budayanya, dan dengan ilmu-ilmunya, termasuk beberapa kitab yang dicetuskan oleh beliau, sehingga beliau mendapatkan predikat dari Keraton Solo. Oke kawan-kawan, ini kita penelusuran di samping-samping terlebih dahulu di pemakaman ini, pemakaman lingkungan luar pemakaman Ki Ronggo Warsito, kawan-kawan. Oke, di tempat ini termasuk ada salah satu penelusuran ataupun peninggalan dari Ki Ronggo Warsito, diantaranya sumur yang berada di ini, pemandian. Nah, ini keberadaan ini termasuk sudah ditutup, kawan-kawan. Ini termasuk sumur peninggalan dari beliau
Eyang Ronggowarsito kawan-kawan. Keberadaannya sumurnya seperti ini kawan-kawan. Nah ini sumur sudah lama, mungkin sejak zamannya beliau masih hidup sumur ini. Oke, lanjut gitu wae kawan-kawan. Kita penelusuran di wilayah makam dalam Eyang Ronggowarsito kawan-kawan. Nanti videonya sejarah di tempat ini seperti apa kita saksikan. Nanti saya mau ngobrol dengan petugas yang berada yang tugas di pemakaman Ki Ronggowarsito Palar ini kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan penelusuran. Ini pemakaman daerah luar makam kawan-kawan. Pak, nah, ini keberadaan luar makam seperti ini kawan-kawan. Ini keberadaannya semacam ini. Ini nanti kita masuk ke sana. Sana adalah makam beliau Ki Ronggowarsito kawan-kawan. Nah ya, nah ini termasuk cikal bakal sini. Oh ya, ini ya. Terus kalau yang Belanda itu kan terjemah bahasa Jawa, teman berpunya yang Ronggowarsito. Ya minta mohon maaf untuk dijelaskan ya Pak. Pemakamannya yang mana? Ini. Tugu ini Pak. Oh Tugu. Ya ya. Belanda, Karel van de Winter. Namanya Ya ya ya. ini kan terjemah bahasa Jawa, yang teman berpunya Ronggowarsito. Berarti ini makam ini. Makam. Memang di Tugu. Iya, Tugu ini kan dua. Berarti. Kakung Putri. Iya iya. Berarti ini termasuk sahabat. Sahabat tapi terjemah bahasa Jawa. Sahabat terjemah bahasa Jawa. Sahabat yang Ronggowarsito. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan menambah pengetahuan untuk kita semua. Yang belum like, subscribe, komennya saya mohon dengan keikhlasan hati kalian. Ini bersama Pak siapa? Pak Joko Belok. Pak Joko kawan-kawan. Ini beliau juga setiap harinya di sini Pak. Setiap harinya di sini kawan-kawan. Boleh disorot Pak kamera. Karel van de Winter. Jadi kan kalau urutannya gini Mas, ya dari sumur tadi kan yang paling tua. Dari Soekarno Gadun Nadi, terus ke makam ini kita Di sini Pak. Ya ini Mas, sorot Mas. Gimana tadi sejarahnya? Ini dari sejarah beliau ini. Dari sejarah beliau, dia itu dulu makamnya diketok di Ebres. Kan ada kaitannya sama Ronggowarsito, kan ada terus dipindah ke Palar. Iya, berarti ini termasuk sahabat dekat beliau. Iya, sahabat dekat beliau, itu teman perguruan. Dia sebagai juru penerjemah bahasa Jawanya yang Ronggowarsito. Amin amin ya ya. Ya mudah-mudahan menjadi tambah pengetahuan untuk kita semua kawan-kawan. Mari kita lanjutkan penelusuran kita di makam Pendopo itu Pendopo Eyang Ronggowarsito kawan. di dalaman. Kalau di sini kawan-kawan ini terkenal dengan banyak lawar ya Pak. Lawar. Ya. Jadi kalau videonya mohon maaf kalau ada agak kotor, itu memang kotoran kelelawar kawan-kawan. Beliau ini dulunya di masa hidupnya tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Masa hidupnya itu masa diketemukan di daerah Kliwon. Itu kalau menurut 12 tahun dia dititipan di Tegasari Penolo di Gontor. Audionya enggak jelas nanti. Dititipan supaya bisa berguru Islam. Mengajar agama Islam sama Kiai Iman Kasan Besari. Tadi Kiai Iman Besari itu enggak seberguruan kalau
eyangnya. Ki Hasan Besari itu bukan yang berada di tanah Ponorogo bukan? Ya, di Tegasari Ponorogo itu Tunggal Seperguruan kalau Iya. eyangnya yang di Penggik, Ronggodo 1. Iya, iya. Yayosodipuro 2 yang namanya Raden Raden Tumenggung Sastronegoro, asmanya namanya Raden Bagus Sasito. Ya. Lah kalau termasuk dari beliau yang berada di Pengging, Ya. yang Yosodipuro itu kalau dari sejarah dari sini itu terahnya keluarga seperti apa dengan beliau yang Ronggo Warsito? Beliau di yang Yosodipuro 1 itu termasuk yang buyut. Nah, Itu pujangga juga. iya, iya. Terus nurunkan Yosodipuro 2 terus ya Yosodipuro ya Ronggodo 1 ya Raden Tumenggung Sastronegoro. Iya. Namanya Raden Bakso ya yang Tunggal Seperguruan sama gurunya yang di Berarti Kota ini Tegasari. memang yang Ronggo Warsito ini memang asli nama beliau atau ada pangkat dari Keraton Solo atau memang Itu gelar. Oh, gelar. Itu cuma gelar. Oh, gini kawan-kawan. Kalau nama aslinya beliau yang Ronggo Warsito ini Bagus Burhan. Lah karena ada gelar termasuk mendapatkan karena sastranya yang bagus, karena kepintarannya sehingga beliau ini mendapatkan gelar pujangga dari Keraton Solo dan termasuk nama Ronggo Warsito itu juga gelar dari Keraton Solo gitu ya Pak? Ya, Nah, Ronggodo gitu kan kawan-kawan. Kan Ronggodo itu ada 3. Ya. Yang ayahnya ini, yang dulunya dibunuh sama Belanda, dibuang di laut, dilarung di laut, ditemu sama penduduk luar Batang Jakarta sana, dikubur di sana. Ya. Yang namanya, yang terkenal Syah Abu Bakar, itu Ronggodo kedua, ayahnya ini. Ya, Namanya ya. sih Raden Ngabei Bajang Sworo. Saya kan jelaskan ini yang Iya. jelas-jelas. Anu boleh ke sana Pak? Ke Makam. dalam Ya. boleh. Oke kawan-kawan, kita masuk di makam Ki Ronggo Warsito. Namun kalau ada kotoran mohon maaf, jangan gimana-gimana karena memang di tempat ini kondang dengan apa? Kelelawarnya. Oke kawan-kawan, kita naik. Ini masuknya dari sini Pak. Dari mana Pak? Ah, ya. Mepet mana Pak? Nah, ini pendopo kawan-kawan. Ya kalau gini kan jelas ada penyejarah. Ingat ya kawan-kawan, bagi youtuber lain kalau explore di tempat-tempat yang sekiranya bersejarah jangan membuat sejarah yang berasal-asalan. Kita harus membuat sejarah sesuai penerjemah sejarah yang ada di tempat itu. Ini mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu buat kawan-kawan saya yang sering explore ataupun membuat konten-konten sejarah agar sejarah itu tidak simpang siur kawan-kawan. Seperti di mana itu di Mbayat. Dulu saya ke Mbayat itu sebenarnya tidak boleh masuk karena ada kreator di situ itu tidak menemui ahli sejarah di tempat itu, namun malah membuat analisa sejarah sendiri. Lah itu yang kadang menyebabkan sejarah itu akan simpang siur. Ya memang sejarah banyak sekali analisanya, banyak sekali yang berbeda-beda. Namun kalau kita ambil sejarah dari tempat sini langsung, insya Allah kan dari beliaunya juga sedikit banyak memahami sejarah yang ada di sini. Gitu ya Pak? Ya ini kita masuk di pemakaman beliau. Seperti ini keadaannya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, pada malam hari ini temanya bukan tema misteri, bukan tema penyelusuran tempat-tempat angker, tapi ini kita mengenal sejarah yang berada di Nusantara ini kawan-kawan, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Ini berada di wilayah Kabupaten Klaten, Desa Palang kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mau hobi ziarah, yang mempunyai kegemaran ziarah, ini bisa ke sini. Ini mohon disorot kameramen. Lah. Pas. Itu kan peletakan batu pertama. Oh, ini peletakan batu pertama. Ya. Pak kameramen yang siji mlebu. Nah, ini disorot.
batu pertama. Mas bagi. Jadi diresmikan sama Bung Karno ini. Ya, ini biar dijelaskan sama bapaknya. Ini yang tadi ini peletakan batu pertama ya, Pak. Terus Terus diresmikan sama Bung Karno tahun 55 ini. ini tahun 1955 lah ini kawan-kawan. Itu sama Pak Bung Karno. Ini yang mana Bung Karno, Pak Karno, presiden kita dulu. Ya, ini keberadaan pemakamannya beliau yang Raden Ngabai Ranggawarsita Palar. Oke, boleh ngobrol di sini, Bapak. Ya, Ini yang putri-putri ini. Ini putri-putri beliau ataupun istri? Istri dari Kediri, kalau ini dari Solo. Ya berarti Ini yang istri pertama Nyai Kepalitikan. Ya, ini. Nyai Roro Gombak. ya. Ini putra dari Bupati Kediri. Ini dari Solo, yang dari Pujo Jiwoto yang putra yang istri kedua. Ya. Oke ya kawan-kawan, saksikan ini saya akan ngobrol tentang sejarah beliau Ki Ranggawarsita ini, nanti penjelasannya saudara ataupun bapak yang bertanggung jawab di sini seperti apa. Saksikan ya kawan-kawan. Oke, saya akan ngobrol di sini di tempat ini kawan-kawan. Play belum? Oh sudah. Assalamualaikum, kembali lagi kawan-kawan bersama kreator petualang malam ini. Alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan untuk memberikan hiburan lagi kepada kalian semuanya. Ini saya berada seperti tadi di makam Ki Ranggawarsita. Oleh karena itu, mari kita saksikan bagaimana sejarah perjuangan Ki Ranggawarsita yang berada di tanah Kabupaten Klaten ini, khususnya untuk wilayah Palar. Perjuangannya seperti apa, lahir tahun berapa, nanti pengetahuannya siapa, bagaimana, itu insya Allah bisa menambah pengetahuan untuk kita semua kawan-kawan. Oke, assalamualaikum Bapak. Salam. Ini dengan Bapak siapa? Pak Joko Pelok itu aja. Nah, Bapak Joko kawan-kawan. Ya, ini beliau ini dulunya wafat tahun berapa? Bapaknya tahun Kayaknya lah, dekat 1873. 1873, jadi lahirnya 1802. Kalau ini sama enggak ya Pak ya? Mohon maaf, saya hanya membaca di artikel ya. Pas beliau itu perjuangan masa hidupnya kan 1802 gitu. Sampai 1872 apa 3? 1873. Lah itu meninggalnya. Iya. Terus sejarah yang paling populer ini dari dakwahnya beliau ini, ajarannya seperti apa Bapak? Mengajarkan kepada cucu-cucunya yang telah ditinggalkan dengan beliau di sini, ini ajaran paling pertama dari beliau apa di sini? Kalau ajaran beliau itu kan gini toh Mas, itu kan masuk yang kadang-kadang sebagai sejarawan. Sejarah. Karya itu banyak. Kan yang termasuk yang terkenal itu termasuk ramalan Jongko. Ya. Itu namanya Kolotido, itu yang terkenal juga. Ya. Kalau yang dalam sekarang ini namanya Kolobendu, banyak bencana. Kalau Hidayah Jati, dari Hidayah Jati itu termasuk yang Ranggawarsita juga ada ya? Ya, Hidayah Jati, Joko Lodang, Cemporet, Ya. Kudoyono, nah itu masih banyak. Ya. Salah satunya kawan, kitab Hidayah Jati itu gini, di dalam kitab itu mempelajari obah ataupun gerak mosak masiknya kehidupan manusia. Bahkan di dalam kitab itu prosesi ada 24 perkara ya asal usul terjadinya manusia. Itu menurut dari sejarah kejawen kuno gitu. Yeah. Itu seperti itu kawan ya. Jadi di dalam kitab salah satu kitab beliau ini yang saya tahu ya, ini kitab Hidayah Jati ini mempelajari hubungan erat antara manusia itu sendiri dengan manusianya itu sendiri, dan juga
hubungan erat antara manusia dan Tuhannya. Ya, sama yang kuasa. Ya, itu di Badar semua kawan-kawan. Itu salah satu kitab yang saya ketahui dari peninggalan Eyang Ronggo Warsito Palar. Untuk selanjutnya Bapak bagaimana? Terus kok bisa perjalanan silsilahnya beliau bisa dimakamkan di sini itu seperti gimana itu Pak? Nah, gini kan yang itu kan banyak. Ya. Kan yang di peranan yang di Surakarta itu yang terkenal itu yang di makamnya di mobil namanya Raden Panembahan Buminoto di Mogiri. Ya. Kalau di Kadiran Adipati Romonggolo itu juga yangnya. Nah, terus di Pengging itu yang di Puro sama Roboto 1 itu juga yangnya. Nah, yang itu dulu begini sebelum meninggal. Yang sampun nyuwun kalih yang-yangipun menyang menawi kawula dipundhut nganggo kaos kula boten nderek yang kula wonten Imogiri wonten Pengging wonten Kajuran kula badhe nderek yang kula wonten Palar. Berarti termasuk ini nggih badhe maringi rejeki wayah putu. Lah lajeng yangipun ngendika caramu piye nggih? Kok kowe sarana kok ngekek rejeki mengke wonten Madiun dados do mriki sowan dhateng yang nyuwun syafaat kaya berkah kowe kusipun derajat pangkat. Oh gini kawan-kawan, intinya yang dibilang Bapak ini ya dulu beliau itu disuruh untuk ikut ke eyang-eyangnya yang lain tidak mau. Lah beliau itu maunya ikut dengan eyangnya yang berada di Palar. Tapi beliau ini di Palar itu punya visi misi. Ibaratkan kalau orang yang sekarang itu seneng tertolong, orang yang senang tertolong, orang yang senang mendoakan semua saudaranya, khususnya dari karomahnya beliau ini kederajatan dan kepangkat. Tapi itu semuanya kita kembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau dan juga kerabatnya yang di sini hanyalah untuk lantaran diri kita memohon doa kepada Allah kawan-kawan. Jadi jangan salah paham. Saya membahas karomah itu setiap pinisepuh, setiap wali ataupun setiap orang-orang yang dari kekratonan, khususnya kalau daerah sini ada yang keraton Solo, ada yang keraton Jogja, itu punya karomah tersendiri kawan. Dan khususnya bagi beliau Ki Ronggo Warsito ini mempunyai karomahnya itu antara kederajatan dan pangkat gitu ya Pak. Ya. Ini mohon maaf saya jelaskan karena kawan-kawan yang di kota kalau tidak yang paham bahasa Jawa nanti biar paham gitu loh Pak. Nah, terus untuk berarti acara-acara tertentu di tempat ini masih berlaku sampai sekarang. Kalau malam apa, hari apa itu ada tradisi enggak? Tradisi kalau orang-orang berziarah itu kebanyakan kalau dulunya itu Jemaah Pahing itu yang rame. Itu istilahnya ada sejarahnya itu metode dari yang dikatakan tadi yang disebut Raden Bahutra Gugumir tadi. Iya. Dulu kan lahirnya Jemaah Pahing, meninggal Jemaah Pahing. Sebelum meninggal dia bisa berkata, kepengen midang. Midang itu kalau basa kraton itu pasar. Nah, sama yangnya kowe ra susah ke Solo, mau sini ada pasar, nah, di pasar depan itu tadi yang itu, ya, itu tadi dulu pasar, namanya Pasar Palar, Pasar Pahing. Iya. Ya gitu ya kawan-kawan, ini mohon maaf hanya sejarah singkat dari beliau Ki Ronggo Warsito. Mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bersama kreator petualang dan bersama Pak Joko ini bisa memberikan manfaat yang begitu baik, yang begitu banyak untuk kawan-kawan semuanya. Untuk pesan-pesan publik apa Pak Joko? Untuk subscriber saya, sahabat-sahabat saya yang di luar kota, ada pesan-pesan tertentu enggak untuk rakyat? Ataupun doa untuk umum? Doa dari Bapak mau mendoakan subscriber saya ndak dalam arti itu pendukung-pendukung saya yang sering nonton channel saya itu.
Ya ada cuma mendoakan supaya bisa ya dibeli dari sini dibeli karomah sama yang Nowahito. Amin, amin. Lantaran dari Nowahito, nah terus coba diberi karomah, diberi Apa ya? kelancaran, Iya. nah kemudahan. Itu setelah dari sini kan itu. Amin, amin Bapak. Nah, kan kalau ini Mas, kalau kan sejarah kan berbeda-beda. Kalau di sini kan termasuk yang Sapata Dadar Pakat, tapi tak termasuk kadonya itu dari yang Cikapaka itu tadi. Itu kan masalah pasar itu kan Ya, tempatnya urusannya duniawi. dunia, ya kan? Untuk tempat untuk mencari rezeki. Nah, Ya. Ya, yang penting itu kalau bagi saya Pak, apapun resepsi sejarahnya itu ya, itu yang penting secara hakikatnya, hakikat diri kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua juga rahasia Allah kawan-kawan. Yang penting kita punya pengetahuan, punya wawasan yang luas sehingga dengan saya mendatangi ataupun silaturahmi di tempat Ki Rangga Warsito ini hanya tujuannya memberikan pengetahuan untuk kita semua gitu kawan-kawan. Oke. Pada kesempatan malam hari ini apabila saya kreator petualang malam dalam menyampaikan sejarah bersama Pak Joko ini ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan-kawan. Dan jangan lupa buat kawan-kawanku yang belum like, subscribe, komen, share, saya mohon dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kreator petualang malam kawan-kawan. Oke, begitu saja. Apabila ada kekurangannya, tutur kata saya dalam penyampaian malam hari ini ada kesalahannya, saya mewakili bersama Pak Joko dan bersama keluarga besar yang berada di pemakaman Ki Rangga Warsito mengucapkan selamat malam, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke gitu Bapak, ini terima kasih banget atas waktunya, atas bincang-bincangnya sehingga kami semua bisa mendapatkan sejarah perjalanan beliau ini. Ya, itu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.